Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Kali ini saya akan menyampaikan tentang janji kekal dari keturunan Abraham oleh Tuhan semesta alam. Pasal berikutnya yaitu pasal 17 ayat 15. Dan Elohim berfirman kepada Abraham dan kepada Sarai istrimu, engkau tidak akan memanggil namanya Sarai, karena namanya menjadi Sarah. Dan aku telah memberkatinya, dan aku juga telah memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya. Dan aku telah memberkatinya, dan dia akan menjadi bangsa-bangsa, raja-raja banyak bangsa berasal daripadanya. Dan Abraham bersujud dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, apakah seorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? Lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Namun Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak. Dan aku telah membangun perjanjianku dengannya, untuk suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya sesudah dia. Dan mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau, lihatlah aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya beranak cucu dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan Ishak yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Dan setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Tuhan naik lagi ke sorga. Ya. Jadi pada ayat 18 ini, Abraham menawarkan Ismail. Karena Ismail pada waktu itu sudah berumur 13 tahun, sudah disunat ya, beserta Abraham juga sunat umur 99 tahun Abraham. Ditawarkan Ismail saja Tuhan, agar dia bisa hidup berkenan di hadapanmu. Nah, namun Tuhan menjawab, Ishak akan lahir dari istrimu Sarah. Aku akan membangun perjanjian yang kekal dengan Ishak. Dari jalur Ishak. Ya. Abraham punya istri Sarah, ya. Sarai diubah Sarah. Kemudian di sini Hagar, yang dari hamba Mesir itu ya, Hagar. Disinilah Ismail yang ditawarkan Abraham pada ayat 18 ini. Tapi Tuhan akan menjanjikan perjanjian kekal dengan Ishak ya, dengan Ishak. Ya. Nah, saudara, perjanjian kekal dengan Ishak tentunya punya maksud apa Tuhan? Pengampunan yang kita perlukan, keselamatan yang kita perlukan, sorga, kehidupan kekal. Nah, kita harus pelajari jalur Ishak. Ishak ini ya, kalau misalnya Abraham Ibrahim ya, dari istrinya Hagar dan Sarah. Ishak kalau misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak kuperintahkan kamu dengan menyembah Allah dengan memurnikan agama. Nah, ini orang Kristen secara sengaja atau enggak sengaja itu ternyata sesuai dengan itu juga bisa melakukan. Yitzhak ya, ada yotnya ini ya, ada y-nya ini, ada yotnya ini. Yitzhak ya. Artinya apa Yitzhak? Tertawa ini artinya. Sedangkan
Ismail tadi diusir karena bukan ahli warisnya, tidak menjadi ahli warisku. Dan Abraham setelah mati memberikan warisannya kepada Ishak, sedangkan kepada yang lain dari istrinya, ini masih ada lagi istrinya lagi yang setelah Sarah meninggal ini ada keturah ya, ada keturah. Nah, itu anak-anaknya itu diberi pemberian saja. Namun kepada Ishak itu diberi warisan. Seluruh warisan diberikan pada Ishak ini. Nah, jadi jalur ini keselamatan ini. Abraham punya anak Ishak, punya anak Ishak punya anak Yakub ya. Yakub. Ya. Yakub ya. Nah, Yakub. Jalur ini Yakub. Kemudian digenapi pada Yesus ya. Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 ya. 12 anak ini Yakub ini. 12 anak. 12 anak ini menjadi 12 suku-suku bangsa. Yakub diganti namanya menjadi Israel ya. Yakub menjadi Israel. Menjadi Israel. Israel. Yakub diganti namanya oleh Tuhan dalam kitab Kejadian pasal berapa saya lupa. Diganti namanya menjadi Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa dari 12 anak Yakub ini, keturunan dari 12 anak Yakub ini. Misalnya Musa, keturunan dari anak Yakub yang bernama Lewi, dari suku Lewi. Kalau Yesus, anak Yakub yang bernama Yehuda, ya, Yahudi. Nah, Yesus ini dari situ. Nah, lanjut saya bacakan sekalian tentang yang pasal 22. Ya. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham. Dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasih, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan seterusnya. Anak satu-satunya. Bagaimana orang tua? Satu-satunya anak yang dari istri pertamanya ya. Dari istri sah itu sebenarnya. Istri sahnya yang paling berkenan di hadapan Tuhan yang itu. Disuruh mempersembahkan. Dia punya anak Ismail, tapi Tuhan mengatakan anak tunggalnya. Nah, anak satu-satunya. Kemudian selanjutnya dia ke atas Gunung Moria itu akan dipersembahkan, kemudian diganti dengan domba. Nah, itu gambaran tentang Yesus yang akan datang, yaitu pada abad ke-1 ya, abad ke-1. Dah sini aja ya, abad 1. Abad ke-1 ini sudah selesai. Janji tentang perjanjian yang kekal dari jalur Ishak, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai ke Yesus. Ada di kitab Matius ya. Kemudian ada sebagiannya di kitab Tawarikh ya. Nah, di situ sudah selesai ya. Jadi betul-betul sudah digenapi janji tentang kehidupan kekal itu oleh Tuhan.
Sekarang kita bagaimana? Kita belajar firman Tuhan dari mana? Langsung belajar firman Tuhan yang betul itu dari awal. Ya. Kalau nggak dari awal bingung. Sama seperti orang langsung pendidikan, langsung kuliah. Tidak begitu. Harus SD dulu atau TK dulu. Naik ke SMP, naik ke SMA. Di sana ada pelajaran-pelajaran, ada pendidikan-pendidikan. Baru kuliah, baru masuk kedokteran apa gitu kuliahnya. Nggak bisa langsung ke dokter, kuliah fakultas kedokteran. Bisa malpraktek, saudara. Ya. Jadi harus dari awal dulu. Demikian pula ini. Dari jalur sini juga Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran tentang yang disebut zina itu apa. Tentang Tuhan yang benar itu yang bagaimana. Tentang rancangan Tuhan itu bagaimana. Harus belajar dari awal dulu. Dan yang dari kita, dari Indonesia, juga belajar dari awal. Kitab Perjanjian Lama, kemudian Kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau belajar dari Ismail, nah ini tahun berapa? Ismail, dari anak keturunan Ismail di Alkitab ini, disebutkan tempat tinggal mereka di timurnya Mesir ya, sampai ke sungai Efrat, sangat besar sekali. Padang gurun, sungai Efrat. Nah, di sana juga ada Pison Gihon, terus Tigris ya, tempat Adam diciptakan itu di sana. Nah, suku yang ada di sana misalnya Kedar ya, Kedar lah itu dari Ismail. Nah, kita sekarang ini dari mana kitab kita yang kita pelajari? Karena yang mendapat janji dari Tuhan yaitu ini. Kita ingin hidup seturut kehendak Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan, atau mau kita sendiri. Misalnya lingkungan kita, mayoritasnya itu dari Ismail misalnya. Nah, bagaimana? Kita nyari aman. Aman kalau ini. Kalau enggak nanti kena dikucilkan atau kena bom nanti. Kita harus yang ini. Ishak, kehidupan kekal Tuhan janjikan. Sudah digenapi abad ke-1 ya. Tidak sudah tertutup, sudah. Karena sudah digenapi. Nah, kita tinggal impor sebenarnya. Kita belajar itu impor. Tujuan kita itu sama. Ingin kehidupan kekal, ingin sorga. Kita jangan sampai salah pilih. Nah, itu saudara. Baik, sekarang saya akan bacakan lagi. Dari kitab Mazmur, kitab Zabur 147. Ini sering ini saya pakai ini. Magid Dabaraf le Yaakov Hukaf Umis Patal le Israel. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Loasah hen lehal goi. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Umis patim bal yadaum. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pujilah Tuhan. Jadi, saya ulangi ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Yod, karena ini nama Tuhan. Ini menunjuk nama Tuhan. Ini. Nah, nama Tuhan bangsa Israel. Banyak nama di sini. Yakub, Yitzhak, Yakub, Yesua, Yosua, Yeremia, Yonatan, atau yang baru-baru ini yang pemilu di Israel itu siapa? Netanyahu. Ya, banyak ya. Kalau di Arab banyak Abdullah misalnya. Nah, itu saudara-saudara. Jangan sampai kita terkejut nanti di hadapan Tuhan karena kita tidak berada di jalur Ishak sebagaimana Tuhan telah tentukan.
saya kasih garis ini. Inilah garis yang benar, ya. Garis yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.